Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, mohon maaf sebelumnya ini Pak, saya ada tugas dari calon guru penggerak untuk mendapatkan beberapa informasi dari Bapak sebagai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini di sekolah Bapak atas kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Jadi hari ini saya bersama dengan Bapak Haji Andi Tahir, Kepala Sekolah SD IPS Panjang, yang ini kami kupas tuntas terkait dengan penyelesaian kasus yang ada di sekolah ini. Nah, baiklah Pak. Jadi pertama saya ingin menanyakan, apakah selama ini banyak kasus-kasus atau ada beberapa kasus yang ada di sekolah Bapak? Mungkin bisa disebutkan Pak, kasus apa saja yang sering terjadi di sekolah ini? Ya, jadi memang di sekolah saya ini itu banyak kasus. Biasanya kasusnya biasa guru sering terlambat. Kemudian biasa juga kasusnya siswa sering dibawa oleh orang tuanya pergi panen. Ada juga kasus pelecehan terjadi. Pak, ya. Kasus juga orang tua datang di sekolah. Jadi mungkin itu kasus-kasus yang saya bisa terjadi. Ya. Jadi saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kasus penjurukan moral dan dilema etika itu terjadi di sekolah Bapak. Jadi dilema etika itu adalah kasus ketika Bapak ini harus mengambil kebijakan yang mana kebijakan ini sama-sama benar, diyakini oleh Bapak benar, sehingga Bapak memutuskan suatu hal bahwa ini adalah kasus yang mana harus dibenarkan juga karena sesuai dengan keyakinan Bapak. Kemudian kasus pelecehan tadi Pak, yang Bapak sempat katakan, kemudian kasus di mana orang tua datang di sekolah. Kasus orang tua datang di sekolah itu seperti apa Pak? Kenapa bisa terjadi Pak? Karena kasus yang biasanya orang tua datang di sekolah, karena biasanya anaknya misalnya berkelahi di sekolah, akhirnya dia kesepakatan orang tuanya sehingga orang tua datang di sekolah. Nah, akhirnya saya sebagai kepala sekolah memberikan pengertian kepada orang tua, akhirnya orang tua sadar sendiri. Seperti itu. Kalau pelecehan yang pernah terjadi di sekolah Bapak, apakah Bapak yang menyelesaikan atau menyerahkan ke pihak yang berwajib? Kalau dulu pernah terjadi kasus pelecehan di sekolah kami, yaitu karena ini berhadapan dengan hukum, maka saya berikan kepada pihak yang berwajib. Ini seperti itu Pak ya. Berarti ini adalah penjurukan moral Pak, karena ini bertentangan dengan hukum dan memang kebenaran lawan yang salah Pak ya, karena salah, karena melecehkan siswa. Nah, bagaimana? Jadi saya ini fokus pada penyelesaian kasus etika, dilema etika yang dilakukan oleh salah satu guru yang disebutkan tadi oleh Bapak, bahwa ada guru yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya karena ada sesuatu hal. Mungkin bisa diceritakan Pak kasusnya bagaimana? Jadi kasusnya guru itu biasa terlambat karena kebetulan dia menjaga suaminya yang sedang sakit di rumah. Akhirnya guru ini terlambat datang. Tetapi kita sebagai kepala sekolah tentunya harus mengerti tentang guru tersebut. Akhirnya kebutuhan guru tersebut itu ditandatangani apa kebutuhannya. Seperti itu Pak. Misalnya dalam tanda tangan itu meminta kebijakan, misalnya seperti apa itu? Meminta kebijakan tanda tangan dalam hal apa misalnya? Seperti dalam hal misalnya yaitu penerbangan sertifikasi. Karena apabila tidak ditantangkan atau tidak full dalam aturan yang itu, maka dia tidak akan terima sertifikasi. Oh seperti itu Pak ya. Jadi Bapak memberikan kebijakan ini karena yang dilakukan oleh salah satu guru itu adalah menjaga suaminya yang sedang sakit. Sedang sakit. Ya,
sementara kalau dia tidak menjaga, tidak ada orang lain Tidak ada orang yang lain. bisa. Sehingga guru ini kadang terlambat, namun Bapak memberikan kebijakan tetap menandatangani. Secara full absensinya Pak ya. Yes, Nah, betul. langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak untuk menyelesaikan kasus ini, apakah Bapak memanggil guru tersebut untuk memberikan keterangan terkait hal ini atau bagaimana? Ya, jadi biasanya kita sosialisasi kepada guru, karena apabila tidak disosialisasi kepada guru, kita juga takut juga, artinya jangan sampai dia membocorkan rahasia di dalam sekolah kita ini. Gitu. Seperti itu, Pak. Jadi harus ada pendekatan persuasif kepada guru tersebut, Ya. bahwasanya saya mau tanda tangan ini, tapi untuk kedepannya Ya. mungkin bisa lebih diefektifkan lagi. Ya, gitu. Nah, apakah ada yang dilibatkan pada kasus ini Pak? Misalnya ada komite atau ada guru lain atau bagaimana dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini? Kalau dalam penyelesaian kasus-kasus ini, biasanya tidak ada teman-teman guru saja. Supaya dia bisa, kita beri juga pengertian kepada guru tersebut, akhirnya guru yang lain bisa juga mendengarkan. Ya, karena ini juga bisa menjadi dilema Pak ya. Ya, Ketika betul. guru ini diberikan kebijakan, guru lain tentunya akan merasa iri. Merasa iri. Saya ini melaksanakan tugas setiap hari, sementara ada salah satu guru yang selalu terlambat dan tetap sama, tetap ditandatangan, mendapatkan tanda tangan. Ya. Seperti itu. Ya mungkin karena ini beda, karena kebetulan guru sering terlambat ini karena dia punya alasan. Ya. Dia menjaga suaminya yang sedang sakit di rumah, akhirnya dia terlambat ke sekolah. Jadi, Makanya dipanggil guru-guru yang lain Ya. sebagai proses pelibatan dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak. Ya begitu. Iya. Nah, apakah dalam mengambil keputusan seperti ini Pak ada tantangannya Pak? Mungkin itu tadi ya tantangannya, ditakutkan ada guru lain yang iri. Ya mungkin itu barangkali. Jadi akhirnya kita kumpulkan dulu sesuai kepada guru-guru bahwa si guru ini terlambat karena ada alasannya. Jadi jangan sampai ada yang lain yang iri. Ini yang saya kasihkan. Begitu. Nah, kalau dalam penyelesaian kasus ini Pak, apakah Bapak punya jadwal tersendiri untuk menyelesaikan atau menyelesaikan di tempat Pak? Misalnya kasus guru ini selalu terlambat. Apakah Bapak punya jadwal nanti minggu depan kita akan kumpulkan guru, ataukah langsung saja pada waktu itu Pak diselesaikan? Ya biasanya ini yaitu langsung saja masuk di kantor, baru kita selesaikan bersama-sama di dalam kantor kita ini, di sekolah kita ini. Berarti yang dianggap efektif itu adalah ketika Bapak harus menghadirkan semua guru-guru agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Ya Bapak. begitu. Seperti itu. Jadi ini hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak ini sebagai kepala sekolah. Nah, faktor-faktor lain yang bisa mendukung dalam pengambilan keputusan ini Pak, selain dari guru-guru itu sendiri, apakah ada dari pengawas atau dari luar, dari orang tua, ataukah memang Bapak sendiri yang memiliki yang memiliki keyakinan tersendiri atau memiliki ide tersendiri bahwa saya harus melakukan ini supaya guru tersebut seperti ini? Ya, ini saya inisiatif saya sendiri yaitu di sekolah kita ini. Akhirnya semua masalah itu diselesaikan secara bersama-sama di dalam suatu dewan guru. Secara Ya, kekeluargaan. secara kekeluargaan. Jadi ketika ada permasalahan yang terjadi, Bapak tidak langsung mengambil tindakan. Ya. Harus melalui Sosialisasi sosialisasi. bersama dewan guru. Jadi kenapa pembelajaran yang bisa diambil dari kebijakan-kebijakan yang selama ini di keputusan-keputusan atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak, apa ada pembelajaran yang bisa dipetik? Ya, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik bahwa ini kepala sekolah ini serba dilema. Ya. Dia mengambil keputusan secara bijak Ya. karena sesuatu alasan yang tertentu. Ya. Itu menggunakan Alasan tertentu karena misalnya yang Bapak yakini, saya yakini ini benar, dan ternyata memang benar karena dia
sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Nah, kira-kira Pak, ada permasalahan yang terjadi di sekolah ini, misalnya memberikan kebijakan, terus ada salah satu guru yang memposting di media sosial, tentang kebijakan yang diambil oleh guru, oleh Bapak ini sebagai kepala sekolah. Apakah Bapak merasa tidak nyaman? Apakah Bapak merasa nyaman-nyaman saja karena yang dilakukan itu adalah suatu kebenaran? Kalau untuk diposting, karena kebetulan di sekolah kita ini tidak ada jaringan, maka dia guru-guru itu susah memposting itu sesuatu. Gitu. Tapi ketika dibeberkan kepada orang lain bahwa kepala sekolah ini memberikan hal yang mulia, karena beliau ini memberikan kebijakan kepada memang seorang guru yang memang benar-benar butuh kebijakan itu. Misalnya tidak melaksanakan tidak sepenuhnya karena dengan alasan menjaga suaminya. Kalau tidak ditandatangan berarti sertifikasinya tidak terbayar. Nah, otomatis dampaknya banyak ya Pak terhadap guru itu sendiri ketika sertifikasinya tidak terbayar. Karena pemenuhan kebutuhan tentunya akan tidak bisa terpenuhi secara maksimal. Ya, terima kasih Pak. Dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak, saya kira sangat tercerahkan terkait pengambilan keputusan yang sudah diambil di sekolah ini. Semoga ini bisa terus lebih ditingkatkan lagi dan ya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kami sebagai guru dapat belajar dan banyak hal dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SD Impres Labo, yaitu SD 59 Labo, yaitu Ibu Sinara SPD MPD. Jadi beliau ini adalah kepala sekolah di SD ini. Mohon maaf sebelumnya Ibu mengganggu waktu Pak Ibu. Saya ingin meminta beberapa penjelasan dari Ibu terkait kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Nah, tentunya kalau di sekolah itu Bu, apalagi kita kepala sekolah kan hanya memberikan kebijakan, meskipun itu harus melanggar aturan. Nah, dalam hal ini Bu ada dua yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu adalah terkait dilema etika. Dilema etika ini adalah yang mana kita menyelesaikan kasus yang dianggap dua-duanya benar. Ya. Kemudian kasus yang kedua adalah tentang rujukan moral. Jadi rujukan moral ini adalah kebenaran melawan ketidakbenaran. Iya. Jadi mungkin Ibu selama ini ada beberapa mungkin kasus yang Ibu hadapi, mungkin bisa dijelaskan kepada saya Bu, kasus-kasus apa yang selama ini Ibu yang mengandung dilema etika Bu, yang benar lawan benar. Iya. Misalnya siswa saya ada yang ke Malaysia di mamanya, dia ikut ke mamanya untuk sementara. Nah, kalau misalnya dia kan mau kembali lagi ke sekolah, jadi mau tidak mau, kita di pihak sekolah ini harus memberikan kebijakan supaya anak itu misalnya kalau misalnya dari Malaysia dia mau kembali lagi ke sini, maka kita harus terima lagi kembali supaya anak-anak itu tidak putus sekolah. Iya. Nah, hal yang lain Bu, selain dari itu yang dari guru misalnya Bu, apakah ada dari guru Bu kebijakan yang pernah diberikan oleh Ibu? Kebijakannya kalau misalnya guru tersebut jauh tempat tinggalnya dan mempunyai anak kecil, maka saya sebagai kepala sekolah memberikan kebijakan untuk tetap datang melaksanakan tugasnya sebagai guru. Begitu Bu ya? Iya. Nah, kalau kasus-kasus dilema itu dilema etika ya Bu. Kalau rujukan moral Bu, misalnya ada kesalahan yang dibuat oleh guru yang memang betul-betul Ibu tidak setuju.
Apakah ada Ibu atau siswa sendiri? Iya, misalnya pada apa ya? Misalnya ada kegiatan-kegiatan di sekolah yang harusnya diikuti oleh guru dan guru itu menentang. Iya. Ada tidak? Misalnya saya memberikan satu kebiasaan tapi guru itu tidak melaksanakan, tidak melaksanakan, maka saya akan memberikan masukan atau teguran kepada guru tersebut. Begitu. Iya. Jadi terkadang Ibu selama ini ada beberapa dilema etika yang mana guru itu melaksanakan sesuatu yang memang Ibu ini menganggap bahwa itu adalah suatu kebenaran juga, yang tentunya diberikan kebijakan. Seperti halnya tadi ada guru yang jauh rumahnya, nah tidak mengikuti proses pembelajaran atau mengikuti apel secara tepat waktu, itu diberikan kebijakan. Apakah dalam memberikan kebijakan ada konsekuensi Bu yang harus ditepati oleh guru tersebut? Misalnya hari ini terlambat, besok tidak boleh lagi terlambat. Mungkin itu saja konsekuensinya Bu. Ya. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu selama ini agar kasus ini tidak terjadi kepada guru-guru yang lain atau kepada siswa-siswa yang lain itu seperti apa? Saya memberikan masukan atau saran kepada Ibu supaya semua guru bisa mematuhi apa yang kegiatan atau peraturan yang ada di sekolah ini. Ya, jadi kalau misalnya saya memberikan tugas penjemputan kepada anak-anak, memberikan tugas bergilir kepada guru setiap hari untuk cepat datang menjemput kepada anak-anak. Oh, seperti itu juga. Jadi bagaimana Ibu memberikan masukan kepada guru-guru tersebut yang biasanya lalai, tugas agar lebih efektif. Apakah Ibu melakukan sosialisasi dengan guru-guru? Iya, betul. Melakukan sosialisasi. Iya, sosialisasi terkait itu. Nah, artinya Ibu selama ini sudah menganggap bahwa ada hal yang paling dianggap efektif agar guru-guru itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Iya, betul. Yaitu melakukan sosialisasi. Iya. Nah, apakah ada yang menantang? Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada yang menantangnya. Guru-guru itu patut terhadap Iya, betul. Tapi tantangan-tantangan yang Ibu alami selama ini dalam melaksanakan tugas di sekolah ini apa? Apakah ada terkait kebijakan yang diberikan misalnya kepada siswa tadi yang pergi ke Malaysia akhirnya datang lagi? Apakah ada tantangannya Bu? Misalnya dari orang tua itu sendiri, misalnya ada yang iri karena anak saya melaksanakan mengikuti pembelajaran prosesnya selama 6 tahun. Ternyata ada yang ke Malaysia tiba-tiba diterima lagi. Tidak ada. Kalau dari orang tua tidak ada. Alhamdulillah tidak ada yang keberatan. Semuanya menerima. Karena kalau misalnya orang tua tersebut yang keberatan untuk anak siswa yang ke Malaysia, tapi alhamdulillah tidak ada orang tua yang seperti itu. Mungkin hubungan sosial dan emosional selama ini Ibu ini bagus ya dengan. Iya, alhamdulillah. Mungkin ada pertemuan-pertemuan khusus kayak dengan komite sekolah. Iya, alhamdulillah. Kita di sini setiap ada kegiatan kita harus melibatkan komite sekolah dalam pertemuan itu. Itu. Iya. Berarti termasuk permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa itu sendiri. Iya, ya? betul. Iya. Apalagi siswa-siswa guru-guru di sini seperti yang Ibu bahwa tidak ada yang menentang, semua patuh dan semua melaksanakan sesuai dengan Iya, apakah Bu, ketika ada kasus yang Ibu alami di sekolah ini, apakah ada jadwal yang diberikan oleh Ibu untuk menyelesaikan kasus ini atau langsung diselesaikan di tempat Bu? Biasanya kalau misalnya ada kasus kita selesaikan langsung dengan tidak ada jadwal, tetapi kalau misalnya ada kasus kita langsung selesaikan pada waktu itu. Oh, diselesaikan berarti. Iya. Misalnya ada guru yang selalu datang terlambat tiket, dipanggil guru itu. Iya. Diberikan pemahaman. Iya, pemahaman atau saran-saran apa yang. Iya. Nah, Ibu, apakah ada faktor-faktor
yang selama ini mendukung ibu sehingga pelaksanaan atau pengambilan keputusan yang ibu ini terkait dilema etika ataupun rujukan moral dapat berjalan dengan baik. Misalnya ada dukungan dari orang tua, dukungan dari guru. Iya, kalau misalnya dari orang tua siswa ada dukungan dari luar, baik dari kepala sekolah, guru maupun orang tua siswa dan masyarakat. Semua orang Iya. Ibu, setelah ibu menyampaikan hal ini, apakah hal ini memang menurut ibu sudah terselesaikan dengan baik? Apapun itu, misalnya ada kasus-kasus itu sudah terselesaikan dengan baik, sudah efektif dan tidak ada yang mengganjal. Iya, alhamdulillah. Sekarang lagi, iya, alhamdulillah. Ya. Nah, kira-kira dari permasalahan-permasalahan selama ini yang ibu dapatkan atau kasus-kasus itu, apa yang menjadi pembelajaran buat ibu untuk perbaikan ke depannya ibu? Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih efektif lagi dari sekarang. Jadi ibu selalu berharap bahwa ke depannya itu baik permasalahan dari guru itu sendiri ataupun siswa-siswa itu lebih efektif. Amin. Terima kasih Bu sudah memberi waktunya, dan saya kira apa yang menjadi kasus-kasus ibu itu dan penyelesaian-penyelesaiannya sangat luar biasa untuk saya, dan ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya bahwa dalam menyelesaikan kasus-kasus itu ternyata harus ada kerjasama dari pihak sekolah itu sendiri maupun orang-orang yang terkait di dalamnya, orang tua. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini Pak, saya calon guru penggerak seperti yang Bapak ketahui, dan saya ada tugas untuk berupa wawancara atau semacam wawancara. Kalau saya mau meminta keterangan terkait dengan pengambilan keputusan yang selama ini Bapak jalankan di sekolah Bapak. Jadi saya memilih Bapak ini sebagai orang yang pertama saya wawancarai, karena Bapak ini adalah ketua K3S yang tentunya banyak berhadapan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak. Jadi terkait yang ingin saya kupas lebih tuntas dengan pertemuan hari ini Pak, yaitu kasus-kasus yang kadang ada di sekolah kita Pak, dan ini mungkin lebih mengacu pada sekolah Bapak. Jadi Bapak selama ini sebagai ketua gugus, yang ini saya tanyakan atau lebih fokus pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi dilema etika, karena Bapak ini adalah PP, guru praktik, pengajar praktik, tentunya banyak tahu atau tentang materi ini. Jadi di sini Pak, yang saya ingin tanyakan adalah keputusan Bapak terkait dari kasus-kasus yang mengandung dilema etika atau rujukan moral. Apakah ada selama ini Pak terjadi di sekolah Bapak? Misalnya dilema etika itu adalah ketika ada permasalahan di sekolah Bapak ini yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, yang kemudian Bapak bimbang dalam mengambil keputusan. Kemudian rujukan moral terkait dari keputusan yang Bapak putuskan karena sudah berkekuatan hukum. Jadi ini lebih mengacu ke itu Pak. Apakah dua kasus ini ada yang Bapak pernah alami di sekolah Bapak? Ya, terima kasih Ibu untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang ditanyakan ke saya. Terkait keputusan ya,
jadi di sekolah kami untuk mengambil satu keputusan itu diawali dengan musyawarah dengan teman-teman guru yang ada. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri sebelum mendengar apa dan bagaimana pendapat dari teman-teman guru yang lainnya. Dari masukan-masukan beliau lah, masukan-masukan dari guru-guru yang ada, kemudian barulah saya mengambil keputusan. Salah satu contohnya yang berhubungan dengan siswa ya, berhubungan dengan siswa misalnya, karena di daerah kami, khususnya di sekolah kami ini banyak orang tua siswa sebenarnya yang belum sadar bagaimana proses pendidikannya siswanya di sekolah. Di saat mereka panen misalnya, panen kopi, panen bahkan keluar daerah untuk panen padi ya. Mereka membawa anaknya ke sana dan tanpa izin dari guru yang bersangkutan. Bahkan lebih sadis lagi, ada yang lebih sadis itu ada orang tua siswa yang ke Malaysia. Kalau ke Malaysia itu kita tahu berapa hari, bisa berapa, itu kan berapa hari, tahun ya ke sana, yang kemudian membawa anaknya. Ini yang merupakan dilema bagi kita. Mengapa? Karena harus mau dikeluarkan anaknya, pasti beberapa tahun, 1 tahun kemudian dia kembali. Jelas kalau sudah dikeluarkan di sekolah ini, anak tersebut di sekolah. Oleh karenanya untuk mengambil keputusan ini kami musyawarah dengan guru-guru dan pada akhirnya mereka memasukkan ide-ide dan tetap anak tersebut kami putuskan dari ide dari guru-guru yang masuk, kami putuskan untuk tetap anak tersebut didaftar di sekolah, yang kemudian kita hanya menunggu kembalinya, kemudian diikutkan kembali. Itu yang pertama. Kemudian keputusan yang kedua kami meminta guru, orang tua siswa untuk mencari sekolah-sekolah di sana yang bisa menerima untuk dititipkan belajar di sana. Itu solusi kedua. Jadi kami berkomunikasi dengan orang tuanya, minta tolong kalau ada sekolah di sana, misalnya di Malaysia, minta tolong untuk bisa titip belajar anaknya supaya tidak terbengkalai pelajarannya. Nanti kita berikan surat keterangan untuk titip belajar, dan setelah kembali kami terima kembali di sekolah kami. Saya kira itu Pak Ibu. Terima kasih Pak. Jadi saya kira ini adalah dilema besar atau dilema yang memang sering dialami oleh guru-guru umumnya dan terkhusus kepala sekolah Pak. Karena harus meninggalkan bertahun-tahun dan ternyata setelah kembali harus kembali lagi ke sekolah, seperti itu ya Pak. Nah, kasus-kasus itu mengandung bertentangan tentunya dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika Bapak tidak menerimanya, akan menghentikan. Berarti ini sama saja menentang keputusan pemerintah tentang bagaimana wajib belajar 9 tahun itu. Jadi ini kemudian Bapak analisis bersama dengan guru-guru untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi itu adalah keputusan yang sangat bertanggung jawab yang Bapak lakukan. Kemudian kalau kasus yang Bapak itu adalah kasus yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang mengandung dilema etika. Kalau kasus yang berhubungan dengan hukum, apakah selama ini belum ada Pak ya? Kalau hukum ya saya kira belum ada yang terkait dengan hukum, baik hukum yang terkait dengan narkoba, pelecehan seksual itu belum ada. Mudah-mudahan tidak ada. Semoga tidak ada. Tapi kalau ini Pak, ini kan tadi terkait dengan siswa. Bagaimana dengan guru-guru Bapak? Apakah guru-guru selama ini ada yang membuat Bapak menjadi dilema dalam mengambil sebuah keputusan? Sekira semua guru
membantu ya, semua guru membantu mencari solusi di antara masalah-masalah yang kami hadapi. Jadi tidak ada guru yang apalagi maksudnya Pak? Yang terkait dengan kasus itu. Maksudnya seperti ini Pak, kan biasanya ketika kepala sekolah itu ada beberapa guru ya, karena kan di sini sekolah inti Pak, jadi tentunya banyak guru, ada guru dari honorer atau dari MS itu sendiri, yang terkadang kita menemukan dilema etika bagaimana memutuskan sebuah keputusan. Misalnya guru ini ada yang malas ke sekolah misalnya, atau tidak hadir di sekolah dalam beberapa hari, akan tetapi karena ada alasan tertentu dari guru tersebut, kemudian bapak ini bimbang untuk bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ataukah ada salah satu guru bapak yang memang tempatnya jauh dari sekolah bapak, sehingga di setiap waktu itu harus terlambat dan tidak mengikuti apel atau apa dan lain-lain sebagainya, sehingga bapak ini bimbang dalam mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab, karena ini bertentangan ya Pak dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau saya di sini di sekolah saya untuk menerapkan ya aturan-aturan yang sebenarnya itu tidak sekaligus. Jadi kami semenjak ditugaskan di sekolah ini perlahan sedikit demi sedikit, sehingga teman-teman tidak terasa mengikuti aturan-aturan yang ada. Harus begitu. Taruhlah misalnya kedisiplinan dalam mulai dari kedatangan di sekolah, dan begitu juga dengan kedisiplinan pulang di sekolah, itu perlahan kita bentuk. Yang pertama sebenarnya yang pertama itu dengan melaksanakan penjemputan di sekolah, penjemputan siswa maksudnya, dan penjemputan itu tidak sekaligus semua guru. Jadi kita berikan untuk awal itu kita jadwal gurunya dari hari Senin siapa 2 orang misalnya yang datang, hari Selasa sampai hari Sabtu itu kita jadwalkan, sehingga guru-guru yang bertugas hari itu kan cepat datang untuk menjemput siswa, dan guru-guru yang lain terinspirasi untuk cepat juga datang. Jadi secara tidak langsung mereka tidak diinstruksikan, dia dipandu, mereka juga sudah akan melihat praktik baik yang sudah berjalan. Artinya apa? Sebenarnya kita mau menanamkan faktor-faktor internal dalam diri guru, sehingga mereka dengan sukarela itu mereka bisa melaksanakan ini. Jadi tanpa tekanan mereka bisa melaksanakan, karena apa? Sudah muncul di dalamnya faktor-faktor internal di dalam diri sendiri untuk melaksanakan. Dan terkait dengan mereka yang berhalangan misalnya sakit, itu mau diapa, itu kan pasti ada kebijakan tersendiri kan dari kepala sekolah untuk memberikan ke orang yang sakit misalnya, atau ada kepentingan lain yang penting sekali untuk mereka laksanakan, ya mau tak mau kita harus berikan izin seperti itu. Seperti itu Pak ya. Jadi menarik sekali Pak, saya terinspirasi bahkan terkesima dengan hal-hal yang Bapak sampaikan ini, mulai dari awal sampai akhir. Karena yang tadinya saya mau menanyakan step by step, ternyata Bapak menjelaskan secara mendetail. Jadi terkait keputusan-keputusan yang Bapak ini putuskan, mulai tadi dari permasalahan murid. Jadi kalau peserta didik itu ke guru, berarti Bapak ini melakukan komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Misalnya ketika ada yang meminta izin, tanpa minta izin pun harus ke luar daerah, misalnya ke Malaysia, kembalinya orang tuanya meminta untuk bisa diikutkan belajar. Nah, ini tentunya Bapak akan melakukan komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Apakah guru diberikan hak Pak
untuk memutuskan dia menerima atau tidak? Iya. Jadi semuanya terbuka lebar bagi guru. Bagaimanapun kita juga sekarang kan zaman merdeka. Jadi kemerdekaan itu perlu, bukan hanya siswa yang dimerdekakan, tapi guru juga dimerdekakan untuk berpendapat. Tetapi di samping itu kita juga memberikan pemahaman bagi guru bahwa seperti ini adanya. Kalau misalnya gurunya misalnya menolak, tetapi kan kita juga bisa memberikan memberikan penjelasan lah kepada gurunya bahwa seperti ini adanya ketika ibu bertahan dengan ini, maka yang kita akan terbentur seperti ini. Dan tentunya saya kira dengan penjelasan-penjelasan, dengan pendekatan-pendekatan yang baik dengan guru-guru kelas, itu semua bisa terselesaikan. Apakah melibatkan komite Pak atau orang tua ketika memutuskan seperti ini? Komite juga melibatkan, minta pendapatnya atau pendapatnya ke komite. Di satu sisi juga kita saling berdiskusi lah. Jadi kita meminta bagaimana pendapat, bagaimana caranya komite, bagaimana caranya orang tua, kemudian kita padukan. Dari perpaduan itulah maka terbentuklah satu keputusan yang saya anggap bahwa keputusan itu adalah keputusan yang baik. Tapi selama ini Pak, kalau Bapak menjalankan keputusannya seperti itu, apakah tidak ada orang tua yang merasa ini Bapak atau Ibu ini berbuat sesuatu yang tidak adil? Karena anak saya mengikuti dari jenjang misalnya dari kelas 1 sampai kelas 6, sementara ini tidak mengikuti 2 tahun 1 tahun, tapi kok langsung harus ikut ujian. Apakah tidak ada hal yang seperti itu yang Bapak temui selama ini, atau kamu mengalir seperti biasa saja Pak? Iya, namanya saja keputusan Bu, pasti ada tantangannya. Sama halnya yang kami lakukan itu ada respon negatif dari orang tua siswa yang lainnya, terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa di satu sisi mereka juga ya dengan keseriusannya mulai dari mengikuti tahapan-tahapannya, anaknya mengikuti tahapannya untuk belajar di sekolah ini, sementara ada temannya atau yang tidak mengikuti proses dan diikutkan. Makanya kami tadi seperti ini. Ada solusi yang kedua itu yang kami berikan kepada orang tua siswa, bahwa mereka harus mencari, kami sarankan untuk mencari sekolah di mana dia berada untuk supaya mereka bisa dididikkan untuk belajar. Ini Ibu, baru-baru kami didatangi oleh orang tua siswa untuk minta titik belajar, keterangan titik belajar. Dia sekarang di Kolaka, dan ternyata di sana ada sekolah yang menerima untuk titik belajar saja, titik sementara. Dan dia menunggu surat keterangan dari kami. Itu salah satunya Bu. Jadi memang, jadi kami menjelaskan kepada orang tua yang lain bahwasanya anak tersebut tidak berhenti untuk di sana juga belajar untuk proses. Dan penilaiannya kalau misalnya semester di sana kami minta untuk di sekolah sana untuk buatkan nilainya untuk dibawa ke kami, kemudian kami untuk di sekolah kami. Jadi ada penjelasan lah sebenarnya yang munculnya komunikasi munculnya tanggapan negatif seperti itu karena komunikasi yang tidak nyambung. Makanya kami berupaya untuk mengkomunikasikan apa yang sebenarnya dengan orang-orang tersebut. Karena yang paling sulit selama ini itu Pak ya, bagaimana melakukan komunikasi dua arah dengan orang tua. Jadi kalau cuma satu arah tentunya akan ada ketimpangan. Nah, saya tertariknya Pak di poin kedua itu di pengambilan keputusan yang paling efektif buat saya, yaitu dengan memberikan penjelasan kepada orang tua yang akan keluar dari ataupun ke luar negeri untuk menitipkan anaknya, mengambilkan surat keterangan titipan belajar sementara, ya, supaya tidak ada rasa kecemburuan sosial yang terjadi di sekolah, baik itu dari siswa itu sendiri ataupun orang tuanya. Jadi ini yang paling menarik Pak, dan ini mungkin bisa menjadi acuan bagi sekolah-sekolah lain, termasuk di sekolah kami sendiri Pak, karena banyak mengalami hal seperti itu.
Jadi kadang kami mengikutkan siswa kami itu untuk itu ujian nasional, ujian sekolah yang dulu, akan tetapi tidak mengikuti proses pembelajaran secara penuh. Karena ketika kita tidak memberikan izin kepada orang tua akan berhenti memberikan anak. Tentunya ini kan bertentangan dengan keputusan atau peraturan pemerintah yang mewajibkan wajib belajar 9 tahun Pak ya. Saya kira ini adalah hal yang luar biasa yang saya dapatkan dari Bapak terkait dari pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Jadi hal yang utama yang Bapak lakukan adalah melakukan koordinasi dengan guru-guru, dan kemudian orang tua, komite, ya. Dan tentunya Bapak yang akan memberikan teladan yang utama yang harus telodo untuk bisa diikuti oleh guru-guru tanpa melalui instruksi, akan tetapi guru-guru tersebut bisa melakukan dengan dorongan dirinya sendiri. Jadi faktor interimnya Pak ya. Tapi tentunya kadang kita faktor interim lahir itu dari eksternal Pak ya, dari eksternal. Karena kita melihat wah ada yang lebih rajin dari saya, harus lebih rajin. Ya, jadi ternyata kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan bisa secara terus-menerus. Ya. Jadi kasus yang paling menantang yang itu ya Pak, dari siswa yang selama ini. Jadi kalau jadwal, apakah Bapak punya jadwal khusus untuk penyelesaian kasus seperti ini Pak? Ataukah mengalir begitu saja? Misalnya ada yang siswa yang seperti ini, kan banyak di sekolah ini. Apakah ada jadwal khusus di jadwal kamu khusus oleh Bapak? Misalnya melakukan pertemuan dengan orang tua, dengan berupa parenting atau apa dan lain-lain? Ya kalau parenting tidak, kami belum sampai ke situ. Jadi untuk penjadwalan sebenarnya belum ada penjadwalan khusus untuk terkadang kita melakukan pertemuan atau mengundang orang tua siswa dan itu ketika memang kita memiliki kasus yang Jadi maksudnya tidak ada pertemuan orang tua misalnya di awal pembelajaran, untuk yang terjadi khusus ya Pak? Untuk yang seperti itu ada, tetapi untuk kasus-kasus tersendiri itu diselesaikan di tempat Pak ya, diselesaikan di tempat secara intern dulu. Ya. Nah kira-kira ketika Bapak mengambil keputusan seperti ini, kemudian ada salah satu orang tua atau guru yang mengupload di sosial media kemudian menjadi viral, apakah timbul ketidaknyamanan untuk Bapak ataukah itu Bapak menjadikan sebuah motivasi, ataukah Bapak merasa itu adalah hal yang biasa karena yang saya lakukan itu adalah hal yang benar karena sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang saya anut, ataukah bagaimana Pak? Iya, jadi ketika ada kasus-kasus yang terjadi kemudian dari salah satu dari baik dari guru maupun orang tua yang terlanjur memviralkan, saya kira itu sebuah resiko, sebenarnya sebuah risiko konsekuensi dari kami, dan tentunya apapun kami dari pihak sekolah sekalipun pada dasarnya bahwa ada harus diakui bahwa ada ketidaknyamanan sebenarnya, tetapi itu konsekuensi dan harus kita hadapi. Pada dasarnya bahwa apapun yang terjadi kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Saya kira komitmen lah yang ya, jadi saya kira tidak ada rasa tidak nyaman atau apa ya. Karena Bapak ini mengambil sebuah keputusan yang menurut Bapak adalah sesuatu yang memang sesuai. Iya, tidak sesuai. Nah, adakah seseorang yang menurut Bapak yang merupakan faktor pendukung dalam pengambilan keputusan selama Bapak? Saya anggap bahwa semua guru di sekolah saya adalah faktor pendukung. Semua guru yang ada di SDN Janti di mana saya bertugas, mereka adalah
pendukung kami, pendukung saya dalam mengambil keputusan. Guru yang paling utama. Guru. Ya. Jadi semua warga sekolah akan tetapi lebih mengacu pada guru. Guru itu adalah faktor utama bagaimana menyokong bapak, bagaimana memberikan semangat, motivasi, inspirasi sehingga bisa lahir ide bapak ini yang selama ini dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, yang terakhir Pak. Yang terakhir yang saya ingin tanyakan adalah dari semua yang telah disampaikan oleh bapak ini, pembelajaran ataukah apa yang bisa dipetik dari kasus-kasus yang bapak alami selama ini Pak? Sebenarnya dari kasus yang ada Dalam mengambil keputusan. itu ada merupakan proses pendewasaan bagi saya dalam mengambil keputusan yang betul, yang menurut kami di lingkungan sekolah adalah sesuatu keputusan yang tepat. Itu jadi merupakan suatu proses ya, dari segala kasus yang ada itu adalah suatu proses bagi saya pribadi untuk lebih dewasa dalam menangani suatu masalah dan mengambil suatu keputusan yang benar merupakan proses pendewasaan diri Iya, ya, Pak. pendewasaan diri. Iya. Jadi dari sini kita mungkin bisa mengambil sebuah hikmah. Sebuah hikmah bagaimana bisa mengambil keputusan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan menurut kita itu yang paling benar. Ya, terima kasih Pak Bang Pak dan terus terang ini adalah wawancara yang harusnya terstruktur tapi ternyata tanpa saya strukturkan bisa terstruktur dan mengalir sesuai yang saya inginkan dan saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu lahirnya dari diri sendiri dan sekumpulan orang-orang yang ada di dalam komunitas kita termasuk guru-guru, komite dan seluruh warga sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya dan mohon maaf atas semua kekurangan ketika ada hal yang tidak berkenan dengan hati Bapak yang bertentangan dengan nurani Bapak yang saya tanyakan, mohon dimaafkan Pak. Itu adalah manusia dan murni kami di luar kemampuan dan ketidaksengajaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.